istiqomah, yang mana dikisahkan dalam hadis tersebut ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Sahabat itu namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi itu tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, quli fil islami la as'alhu anhu ahadan ghairuka. Qala qul amantum billah tsumma istaqim. Sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi niki tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu kalimat dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain dirimu, selain engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Rasulullah jawab, katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomah di dalam menjaga keimanan tersebut. Terus Bapak Ibu, hadis menika ada beberapa kandungan dalam hadis menika. Salah satu diantaranya adalah para sahabat itu semangat dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah sahabat yang bertanya tadi, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, semangat dalam mencari ilmu sehingga bertanya kepada Rasulullah suatu kalimat yang tidak akan ditanyakan kepada orang lain lagi, karena sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi itu begitu mempercayai pada Rasulullah bahwa jawaban yang Rasul sampaikan akan bermanfaat dan meyakinkan kepada dirinya. Nah, niki Bapak Ibu, semangat para sahabat untuk mencari ilmu. Maka dalam mencari ilmu itu diperbolehkan adanya suatu pertanyaan. Bertanya, ada tanya jawab. Tetapi pertanyaan itu nggih macam-macam. Enten tiyang niku bertanya karena betul-betul tidak tahu, ingin mendapatkan ilmu sehingga bertanya. Mboten ngertos ilmu, maka bertanya supados ngertos ilmu nipun. Termasuk niki mau walaupun kelasnya sahabat, tetapi karena betul-betul ingin mengetahui yang lebih dalam tentang Islam, bertanya pada Rasul. Niki pertanyaan yang pertama. Ada orang yang bertanya itu tidak ingin mencari tahu, tetapi mereka ada yang orang bertanya itu karena ingin membanding-bandingkan. Jadi tanya si A seperti ini, tanya Ustadz sana seperti ini, tanya Ustadz B seperti ini, sehingga jawaban pertanyaan itu akan dibanding-bandingkan, mana yang benar, mana yang enak dilaksanakan. Seperti itu. Ada orang yang bertanya itu tujuannya membanding-bandingkan jawaban dari murabinya, dari ustadz yang ditanya. Kemudian ada juga orang yang bertanya itu modelnya menguji atau ngetes. Kira-kira saat ini tak takok ini jawabannya piye. Ada model pertanyaan seperti itu. Maka pertanyaan yang baik itu yang bertanya karena ingin tahu, sehingga ketika sudah diberitahu untuk diamalkan. Termasuk pertanyaan sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi tentang istiqomah. Maka Rasul menjawab, tsumastaqim, qul amantu billah tsumastaqim, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah di dalam menjaga iman. Bapak Ibu, menjaga kalimat iman, menjaga iman itu sesuatu yang berat. Kenapa banyak sahabat-sahabat di antara mereka ada orang yang murtad? Kenapa ada orang yang murtad? Karena berat menjaga iman. Maka iman itu bukan hanya sekedar tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisan, tetapi juga harus wa amalu bil jawari, wa amalu bil arkan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Dan ini yang menjadikan bagi kita berat menjaga
iman. Ngamalke suatu amal niku sesuatu yang berat. Mila niki salah satu kandungan dalam hadis niki Bapak Ibu, para sahabat semangat dalam mencari ilmu. Salajengipun wonten hadis menika nedahaken bilih Rasulullah ketika ditanya memberi jawaban yang solutif, jawaban yang bisa diterima, jawaban yang singkat tetapi banyak makna. Maka Rasulullah itu disebut Jawami'ul Karim. Ketika menjawab suatu pertanyaan, beliau menjawab dengan kalimat yang singkat tetapi syarat dengan makna, singkat padat dengan makna. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kelebihan oleh Allah sesuatu yang ketika ada orang yang bertanya mesti jawabannya itu pas, marem. Jadi sing tekok itu mesti marem. Senang dengan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu kandungan yang ada dalam hadis tersebut tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia, maka begitu beratnya menjaga iman. Maka iman itu yajidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Iman itu bisa naik ketika kita menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, tetapi iman itu bisa menjadi turun, bisa menjadikan seseorang itu futur ketika seseorang itu berada dalam kemaksiatan, meninggalkan perintah, berbuat maksiat. Maka ketika seseorang itu kondisinya dalam bermaksiat kepada Allah, iman itu sedang keluar dari jiwanya. Ini ingkang kedah kita gatosaken menjaga iman dengan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ilmu rahimakumullah, pinten-pinten ayat ingkang berhubungan dengan istiqomah. Wonten surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah ngendikaken innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita, tidak akan bersedih hati. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Fusilat, surat Fusilat ayat 30, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di dalam menjaga ucapan tersebut, maka akan datang kepada mereka malaikat, kemudian mengabarkan kepada mereka ala takhafu wa la tahzanu, jangan merasa sedih, jangan merasa takut. Ala takhafu wa la tahzanu, jangan merasa takut dan jangan merasa sedih. Terus Bapak Ibu, sahabat Abdullah bin Abbas itu ngendikaken ayat menika, tiang-tiang ingkang istiqomah dalam menjaga iman, termasuk niku wau, Rabb saya adalah Allah. Iman itu kan percaya kepada Allah. Kemudian istiqomah menjaga keimanan tersebut, menjaga amal tersebut, maka ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut, maka Allah mengutus kepada malaikat untuk datang kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu wala tahzanu, jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Walaupun kula lan sami dereng mengalami sakaratul maut, dereng mengalami tiyang niku ajeng sedo, tetapi kita meyakini bahwa ketika seorang itu mau meninggal, itu terjadi peperangan antara kebenaran dengan kebatilan. Malaikat datang, kemudian setan datang. Nah,
Kira-kira menang sing pundi antara kebenaran dengan kebatilan? Antara malaikat dengan setan itu menang yang mana? Karena semuanya saling membujuk, merayu. Maka di tengah-tengah peperangan seperti itu antara kebenaran dan kebatilan, maka datanglah penolong Allah mengutus malaikat dengan mengatakan ala taqafu wala tahzanu, jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Napa maksudipun? Jangan merasa takut dengan kejadian-kejadian yang akan dialami setelah kematian. Mboten sah ajrih. Mungkin nek pun sida teng alam kubur niku pripun, mboten sah ajrih. Orang yang istiqomah maka akan ditolong, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila kan enten amal-amal yang saged menyelamatkan seseorang itu dari siksa kubur. Antawisipun menjaga sholat berjamaah, bersedekah, membaca Quran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini salah satu amalan-amalan yang bisa menjadikan seseorang itu selamat dari siksa kubur. Termasuk orang yang istiqomah di dalam menjaga amal soleh, menjaga iman, itu akan dijaga oleh Allah. Maka ala taqafu, jangan merasa takut kejadian-kejadian yang akan dialami setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati, jangan susah. Apa yang disedihkan, apa yang disusahkan dengan segala sesuatu yang kita tinggal di dunia, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, tidak usah disedihkan, karena semua itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan perlindungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga iman dengan istiqomah. Maka istiqomah itu berat. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang menjaga iman dengan istiqomah itu, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu salah satu keutamaan atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menjaga iman, menjaga amal dengan istiqomah. Istiqomah niku napa? Istiqomah niku terus menerus, kontinu, rutinitas. Nek tiyang Jawi mastani ajeg, maka amal yang sedikit dikerjakan ketika bisa rutinitas, bisa istiqomah, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyulakam wa'amalu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, atwamu hawa'i qala, suatu amalan yang sedikit tetapi dikerjakan secara terus menerus. Bapak Ibu, jenengan nindakne salat duha 2 rakaat, ketika bisa menjaga amal niki ketok nggih namung 2 rakaat, ning niki sesuatu yang berat. Nek kan ajeg terus, nek kadang kala mungkin nggih saged, tetapi ketika terus menerus setiap hari, setiap pagi nindakne salat duha 2 rakaat, minimal 2 rakaat, saged istiqomah, itu sesuatu karomah yang Allah berikan kepada hambanya. Afdhalul karomah nuzulul istiqomah. Karomah yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah sesuatu yang bisa dijaga dengan istiqomah. Terus boten kok oke-okean. Beramal niku nek saged istiqomah secara banyak lebih baik. Tapi nek kathah namung sedilok, misalnya jenengan maca Quran sekali duduk 1 juz, bar niku mengke 3 dina mboten maca Quran. Kalian jenengan maca Quran sak lembar, 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, ning saiki setiap hari, setiap waktu saged. Pagi 2 lembar, siang 2 lembar, sore 2 lembar, malam 2 lembar. Niku lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada jenengan sekali duduk 1 juz
terus seminggu mboten maca Quran. Nah, ini salah satu contoh dari menjaga amal agar istiqomah. Sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Mila kula sami nggih berusaha, salah satu caranya adalah menjaga iman, betul-betul kita pertahankan agar bisa menjadi istiqomah wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita akhir hayat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid rahimahullah, napa penyebab seseorang itu tidak bisa istiqomah menjaga amal? Di antaranya adalah orang tersebut mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, wa la tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wonten surat Yasin ayat 1 Allah ngendikaken, alam hadilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Niki Bapak Ibu, amargi kula lan sami gesang teng alam donya menika enten mungsuhe, duwe musuh sing jenenge syaitan. Setan itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat setan, sehingga setan itu ngertos kelemahan kita sami. Mila mengatas kita sami berusaha untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kenging napa kok setan itu berusaha untuk menggoda, mengajak manusia ke jalan kesesatan. Niki amargi napa? Amargi setan itu ketika diperintah oleh Allah untuk taat membangkang. Maka Allah mengenas napa ya? Menjadikan setan itu dicap oleh Allah sebagai makhluk yang hina yang akan dijadikan sebagai penghuni neraka. Mila setan iku mboten trima, iblis niku mboten trima yen dicap dadi penduduk neraka. Akhirnya iblis berkata kepada Allah, ya Allah, qala fa bima akhwaitani la'udana lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan diriku makhluk yang hina, makhluk yang sesat, yang akan masuk ke dalam neraka, maka saya bersumpah. Iblis bersumpah akan menggoda anak cucunya Adam dari jalan yang lurus, dari jalan Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW jawab pertanyaan sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi niku tentang istiqomah, maka Rasulullah mengambil kayu kemudian digariskan di pasir, garis yang lurus, kemudian samping kanan samping kiri diberi garis yang berbelok-belok. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat, inilah jalan yang lurus. Maka ketika seseorang ingin berjalan di atas jalan yang lurus, maka jalan yang belok-belok di sampingnya ini adalah suatu rintangan-rintangan yang akan menghalang. Terus nek kula lan sami niku pengin dadi wong sing ihdinas siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, niku enten godaan-godaanipun, enten gangguan-gangguanipun, niku sesuatu yang biasa. Semakin berat jalan yang kita tuju, maka semakin berat
gangguan-gangguan, godaan-godaan yang akan kita hadapi. Ajeng ngaji ngeten iki Bapak Ibu, niku nek mboten niat tenanan, nek mboten pikatuk hidayah kaliyan Gusti Allah, napa meneh jenengan awan pun nyambut gawe wis kesel, awak longkrah kok jek enek ngaji. Ya mestine nggih pinak nang omah, leyeh-leyeh dan lain sebagainya. Tetapi karena keimanan yang ada dalam jiwa kita, kecintaan kita kepada Allah, menjaga iman kula sami, sinaosa kesel jadwale ngaji tetep ngaji. Mula nek padha-padha ngaji ngeten iki, wong nyambut gawe kesel jek gelem ngaji, kalian jenengan ora nyambut gawe, ora kesel ngaji, niki nek ikhlase padha ganjarane beda. Wong nyambut gawe wis kesel nggih mencari nafkah jek gelem ngaji, padahal ngaji ngeten iki kan nggih sesuatu yang berat, meluangkan waktu niki sesuatu yang berat, apa meneh jadwal padat. Maka orang yang sudah capek dalam bekerja mencari nafkah masih meluangkan waktunya untuk datang ke tempat pengajian, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak bekerja walaupun sama-sama ikut dalam kajian. Ini nggih sesuatu yang memberi motivasi kagem kita sami sinaosa kesel jadwal ngaji tetap ngaji. Dan ini salah satu napa Bapak Ibu menjaga iman agar istiqomah. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah masjid rahimakumullah, lah niku wau cara-cara setan untuk menjadikan manusia anak cucu keturunan Adam niku supados napa mboten berada di dalam jalan yang lurus, senantiasa diganggu digoda oleh setan. Ken napa menjadi teman ben dadi kancane besok di dalam neraka. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Di dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman, "Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian pasti aku, kata setan, aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Terus Bapak Ibu, setan itu anggenipun goda anak keturunan Adam bermacam-macam cara, didatangi dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah samping kiri. Niki diupayakan supados napa anak keturunan Adam itu boten menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beramal. Nah, langsung napa sing dimaksud di arah depan menika? Sahabat Abdullah bin Abbas menika nafsiraken, setan menggoda anak keturunan Adam dari arah depan, niku dipun maknai, dipun tafsiraken nggih menika manusia itu dibuat ragu dengan urusan akhirat, digawe ragu. Terus dianu ibadah niku digawe ragu, ibadah kaya ngene iki kok balesane apa? Surga neraka kuwi enak tenan apa ora? Selalu dibuat was-was, dibuat keraguan urusan akhirat. Kemudian juga napa dibuat malas untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, ragu tentang urusan akhirat, males ninggalke amalan-amalan sunnah. Nek amalan wajib tetap ditindak nih. Nek amalan-amalan sing sunnah, niku kan tindakne niku abot. Mergane napa? Nek wajib niku kudu ditindakne. Nek sunnah niku pengertiannya kan nek ora ditindakne mboten napa-napa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, amalan sunnah itu ketika tidak dikerjakan ya tidak berdosa, tapi kita mengalami kerugian. Maka para sahabat itu berusaha bagaimana caranya agar bisa mengerjakan amal-amalan sunnah, sholat rawatib.
puasa Senin Kemis, sholat lail, sholat duha, amalan-amalan sunnah ngeten niku bagi mereka orang-orang yang tidak istiqomah, mereka digoda oleh syaitan nggih ben boten nindakne amalan sunnah. Allah sunnah wae ora ditindakne ora apa-apa. Padahal sunnah itu suatu kelebihan atau tambahan nilai plus. Nek kula lan panjenengan amalan wajib niku isih kurang boten sempurna, maka ketika kita mengerjakan amalan sunnah itu bisa menutup kekurangan yang kita tinggalkan. Itu kelebihannya amalan sunnah. Ning kita sami dibuat males melaksanakan amalan yang sunnah. Mergane napa? Pengertian kita sami sunnah niku nek ditinggalne ya ora dosa, nggih, ora apa-apa. Nek ditindakne dapat pahala. Padahal sunnah niku ketika ditinggalkan kita rugi karena banyak sekali keutamaan-keutamaan amalan sunnah yang Allah janjikan kepada hambanya ketika bisa mengerjakannya. Contoh, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Niki mau sunnah salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Niki ngendikane Rasulullah. Terus Rasulullah niku sing ngendika masa nggih ngapusen mboten mungkin. Rasulullah niku alami. Maka keutamaan sunnah seperti ini ketika kita tinggalkan niku awake dhewe dadi rugi, boten saged pikantuk pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contoh melih enten sunah iki bulan Muharram nggih. Kalau ben sami poso Asyura mboten? Alhamdulillah. Bapak-bapak nggih. Nggih. Yaumi Asyura ahtasibu ala Allah yukafiru sanatan lati qablahu. Siam 1 hari di hari Asyura, maka Rasulullah berhadap kepada Allah akan menghapus dosa setahun yang telah lalu. Nah, ini sunah puasa sedina, dosane awake dhewe setahun dihapus oleh Allah. Ini pripun nek mboten ndakne rugi lho, rugi dosane ra dihapus kok. Padahal puasa sedina. Ya walaupun enten tambahane enten puasa Tasu'a ya, tanggal 9 10, enten tanggal 9 10 11, enten tanggal 10 11. Sing penting 10 niku harus ikut puasa Asyura. Maka puasa Asyura salah satu keutamanya menghapus dosa setahun yang telah lalu. Nek boten ditindakne berarti rugi. Dosane setahun boten dihapus. Nah itu Bapak Ibu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinaoso menawi dipun bandingaken kalian umat-umat Nabi Rasul zaman dahulu, umatipun Rasulullah menika umuripun paling sedikit. Nek Nabi Nuh menika umuripun 950 tahun berarti umatnya nggih berkisar niku. Nek Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku umure 300 tahun, berarti umatnya ya sekitar itu. Nek Rasulullah niku umuripun 63 tahun, berarti umatnya ya sekitar niku. Tetapi kelebihan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah, sinaoso umure niku mboten panjang kados umat-umat ya, para nabi terdahulu, tapi enten kelebihan-kelebihan. Termasuk nopo niku mau salah satu nggih puasa Asyura. Puasa sedina menghapus dosa 1 tahun. Puasa Arafah puasa 1 hari menghapus dosa 2 tahun. Enten keutamaan 10 Dzulhijjah. Enten nek sasi Ramadan enten Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setan menggoda keturunan Adam dari arah depan, maka
orang-orang yang beriman, keturunan Adam itu akan dibuat ragu dengan urusan akhirat, dibuat malas menjalankan amalan-amalan sunnah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahya sunnata min sunnatin fa'amila bihan nas, kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah di antara sunnah-sunnahku, kata Rasul, lalu diamalkan dan diikuti manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti mereka, orang-orang yang mengamalkan tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Terus nek kula sami aja-aja dumateng tiyang nindakne amalan sunnah. Yuk sholat tahajud, sholat lail, yuk sholat duha, poso Senin Kamis, delalah sing dijak niku purun nindakne, berarti napa? Kula lan panjenengan sami pikantuk pahala plus pahala kita mengerjakan sunnah, ngajak-ngajak berbuat sunnah tadi, ditambah pahala orang yang mengikuti amalan sunnah yang kita sampaikan. Pahala ini plus. Nah, inilah keutamaan orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Terus nek saged ampun dipun tinggalaken sinaosa namung sekedhik, termasuk salat duha, salat sunnah rawatib, monggo nek saged dipun tindakne ampun dipun tinggalake. Termasuk takziah Bapak Ibu. Takziah niku wonten riwayat pun sebataken sinten tiyangipun ingkang bertakziah lajeng nyolatne layat nyolatne jenazah niku Rasulullah ngendikaken badhe pikantuk pahala kados dene 1 qirot. Sinten tiyang ingkang bertakziah nyolatne jenazah lajeng mengantarkan ke kuburan, boten melu kubur, mengantarkan ke kuburan, menyaksikan jenazah dikubur niku, maka Rasulullah ngendikaken badhe pikantuk pahala 2 qirot. Sahabat tangket ya Rasulullah, napa sing dimaksud 1 qirot 2 qirot? 1 qirot niku seperti pahala sebesar bukit Uhud. 2 qirot berarti 2 bukit Uhud. Bukit Uhud itu apa? Bukit yang dijadikan saksi ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud niku peperangan yang kedua kali yang diikuti Rasulullah, di mana pada waktu itu umat Islam mengalami kekalahan dan gugurnya syahidnya pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu perang Uhud di Bukit Uhud. Mila nek tiyang niku takziah terus salat nyolati jenazah niku kaya dene pikantuk ganjaran sebesar bukit Uhud. Nek takziah nyolatnya lajeng nderekne teng pemakaman, maka seperti mendapatkan pahala 2 bukit Uhud. Niki besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan amalan sunnah. Mila saking gedene pahala amalan sunnah niku Bapak Ibu, setan niku nggodha dumateng kita sami ben aja nindakne. Maka digoda dari arah depan itu maksudipun ngeten niku dibuat ragu tentang urusan akhirat, kemudian dibuat malas tentang agar tidak melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Lajeng dipun tafsiraken malih kalian Abdullah bin Abbas bahwa setan menggoda keturunan anak Adam umat Rasulullah SAW dari arah depan, yaitu manusia dibuat lupa tentang tujuan hidupnya. Bahwasanya manusia dibuat lupa setiap umur yang dikerjakannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Digawe lali. Dadi nek enten apa berbuat sakarepe dhewe, padahal apapun yang kita kerjakan umur kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syam'a wal basara wal fuada
qulu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku awake dhewe digawe lali. Dadi ne ben mboten ngati-ngati. Mboten nindakne urusan akhirat karena dibuat lupa. Wonten ayat sanes Allah ngendikaken al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami kunci mulut mereka, kemudian berbicaralah tangan mereka dan menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah dikerjakan di dunia. Surat Yasin ayat 65. Terus Bapak Ibu bicara tentang akhirat niku, nek teng donya kula lan sami sing ngendika lesane. Lesan kita sami kang ngendika. Tapi bicara tentang akhirat lesan kita sami niku dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tangan-tangan kita, kemudian kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dados boten saged ngapusi. Oh leres ya Rasulullah, leres ya Allah. Dulu ketika di dunia nggih, sak ben malam Selasa kula ngaji teng Masjid Barokah. Kakinya menjadi saksi, betul ya Allah, saya menjadi saksi kaki ini pernah dilangkahkan menuju masjid sak ben malam Selasa ngaji teng Masjid Al Barokah. Menjadi saksi ngoten niku. Lesane ditutup dikunci kalian Allah. Lah, perkawis kados ngaten Bapak Ibu, itu dibuat lupa oleh setan supaya kula sami menika urip teng alam donya niku nggih ben napa ora sibuk dengan urusan akhirat, mboten sibuk dengan urusan akhirat. Bapak Ibu jamaah muslim rahimakumullah, nggih niki nembe setunggal nggih dari arah depan masih ada arah belakang nggih. Kula niki kemawon arah belakang itu maksudipun manusia digoda oleh syaitan disibukkan dengan urusan dunia. Ini arah depan tadi dilupa urusan akhirat, dari arah belakang manusia disibukkan dengan urusan dunia, ben ngurusi dunia lari akhiratnya. Kemudian setan menggoda anak keturunan Adam dari arah kanan, maka manusia dibuat malas untuk beramal soleh. Kemudian manusia dibuat tidak ikhlas dalam beramal, beribadah. Niatnya ben ora ikhlas, ben riya, ben sum'ah, ben pamer dan lain sebagainya. Itu salah satu cara setan menggoda manusia dari arah kanan. Terus maksudipun Bapak Ibu, tiyang niku ben riya, ben ujub, ben boten ikhlas dalam beribadah. Maka penting bagi kita menjaga niat. Kemudian dari arah kiri maksudnya manusia diajak untuk berbuat dosa, berbuat maksiat dan tenggelam dengan kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Maksudipun apa? Tiyang niku digoda oleh setan untuk selalu menuruti hawa nafsu. Dadose dibuat lupa untuk mengingat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslim rahimakumullah, mangkaten ingkang kita aturaken wonten dalu menika mugi-mugi bermanfaat dumateng kita sedaya. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten, sekap semanten usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.